Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, silahkan salah satu untuk memimpin berdoa. Coba Mas Ferry, teman-temannya dipimpin berdoa. Baik, Bu. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Terima kasih ya Mas Ferry sudah memimpin berdoa pada pagi hari ini. Nah, Ibu ingin bertanya kepada kalian, gimana kabar kalian hari ini? Sehat semua ya? Baik, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Sehat, Bu. Masih semangat kan belajarnya? Masih dong, Bu. Nah, harus tetap semangat ya anak-anak. Walaupun kita belajarnya secara online di rumah, kita juga harus tetap semangat. Karena belajar menuntut ilmu itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Dan kita juga berdoa, semoga pandemi ini segera berakhir supaya kita bisa belajar secara tatap muka. Baik anak-anak, Ibu ingin bertanya, ada yang tidak hadir dalam Zoom pagi hari ini? Sepertinya hadir semua ya. Iya, Bu. Nanti link presensi juga akan Ibu kirimkan melalui WhatsApp group. Nah, anak-anak, siapa yang Ibu ingin bertanya nih? Siapa yang suka memelihara hewan peliharaan? Ada yang suka memelihara hewan peliharaan? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya. Mas Ferry memelihara hewan apa? Kucing, Bu. Kucing. Mas Diki? Kucing juga, Bu. Oh, kucing juga sama. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, masih sama seperti pada materi minggu yang kemarin, tetapi hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran ketiga. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan adanya kegiatan berdoa, siswa dapat menunjukkan anugerah Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Dengan adanya kegiatan berdoa, siswa dapat melaksanakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Yang ketiga, dengan adanya keberagaman di lingkungan sekitar, siswa dapat menunjukkan sikap cinta tanah air sesuai dengan nilai-nilai sila Pancasila dengan baik. Dengan menampilkan gambar lambang sila Pancasila, siswa dapat menyebutkan nilai-nilai Pancasila dengan benar. Kemudian, dengan adanya kegiatan mengamati lambang sila Pancasila, siswa dapat mempresentasikan hasil identifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kemudian, dengan adanya kegiatan mengamati gambar lambang sila Pancasila, siswa dapat menanggapi hasil identifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menemukan pokok pikiran dalam teks dengan baik. Dengan kegiatan membaca, siswa dapat mengkaitkan pokok pikiran dalam teks dengan kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dan dengan kegiatan membaca, siswa dapat menunjukkan hasil identifikasi tentang pokok pikiran dalam teks dengan baik. Selanjutnya, dengan kegiatan mengamati, siswa dapat menemukan karakteristik geografis Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan yang tepat. Dengan kegiatan mengamati, siswa dapat menjelaskan pengaruh geografis Indonesia terhadap kehidupan dengan baik. Kemudian, dengan kegiatan mengamati, siswa dapat menggambarkan wilayah tempat tinggal dan buah peta sederhana dengan baik. Baik. Adapun materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama,
PPKN mengenai nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, bahasa Indonesia mengenai pokok pikiran atau ide pikiran. Dan yang ketiga, tentang IPS mengenai letak geografis Indonesia. Nah, sekarang ayo coba mengamati. Coba kalian perhatikan gambar orang tersebut itu sedang melakukan apa. Ayo, coba siapa ada yang tahu? Kerja bakti. Ya, betul, kerja bakti. Ada yang lain? Gotong royong. Gotong royong. Iya, benar. Nah, nilai apakah yang terkandung dalam gambar tersebut? Ada yang tahu? Ya, Bu. Apa, Mas Agus? Kebersamaan, Bu. Ya, kebersamaan. Nah, itu merupakan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Tadi contohnya seperti gotong royong, kerja bakti. Nah, itu adalah merupakan contoh perilaku saling membantu orang yang membutuhkan. Kemudian, nah, masih ingatkah kalian dengan Edo dan kelinci? Seperti sama dengan pembelajaran minggu kemarin. Ini ada bacaan, coba Ibu bacakan aja ya anak-anak. Edo sangat menyukai kelinci. Setelah bermain dengan kelinci, Pak Rudi mengajak Edo mengumpulkan air seni kelinci. Air seni kelinci tersebut oleh Pak Rudi disalurkan oleh saluran-saluran air dan dikumpulkan ke dalam satu wadah penampungan. Kemudian, bau sekali, Pak, kata Edo. Benar, Edo, meskipun bau, tetapi air seni kelinci ini sangat baik digunakan sebagai bahan pupuk cair organik untuk tanaman. Sayuran akan tumbuh dengan subur, tanaman buah akan cepat berbuah, dan tanaman bunga akan cepat berbunga, jawab Pak Rudi. Tiba-tiba Pak Eko datang ke kandang kelinci. Pak Eko meminta air seni kelinci milik Pak Rudi untuk memupuk sayuran di belakang rumahnya. Dengan ikhlas, Pak Rudi pun memberikan sebagian air seni kelinci tersebut kepada Pak Eko. Pak, kenapa air seni kelinci itu diberikan kepada Pak Eko? Kan sayang. Pak, tanya Edo dengan penasaran. Iya, tidak apa-apa Edo, kita harus saling membantu. Jika ada orang yang membutuhkan bantuan, kita harus secara ikhlas dan sukarela memberikan bantuan. Karena kita makhluk sosial, artinya tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain, jawab Pak Rudi. Dan ingat, saling membantu dan tolong-menolong adalah bentuk dari pengamalan sila Pancasila juga loh, tambah Pak Rudi. Benar sekali, Pak. Jika tidak salah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kata Edo. Baik, anak-anak. Sesuai dengan bacaan tersebut, apakah kalian dapat menentukan wujud perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Ada yang tahu? Contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Saling membantu, tolong-menolong. Ya, betul sekali Mbak Firda. Contoh perilakunya adalah saling membantu dan tolong-menolong. Itu merupakan pengamalan sila Pancasila ke berapa? Ayo ke berapa? Kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Baik anak-anak, ada yang tahu ini gambar apa? Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, ya. Garuda Pancasila itu adalah apa? Lambang negara. Ya, Garuda Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila itu mengandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Coba sekarang Ibu ingin bertanya, ada yang tahu dalam sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa? Nah, di sila pertama itu mengandung nilai ketuhanan. Coba Ibu minta tolong berikan contoh wujud dari nilai ketuhanan itu seperti apa?
Ada yang bisa memberikan contoh? Beriman kepada Tuhan Beriman kepada Yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian apalagi Mas Diki? Ayo temannya yang lain ada yang tahu? Toleransi antar umat beragama, Bu. Benar, toleransi antar umat beragama. Ya benar, yang pertama itu ada contohnya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjalankan perintah serta menjauhi larangannya. Kemudian memiliki toleransi antar umat beragama. Dan yang ketiga, tidak memaksakan kehendak ataupun mengejek antar umat beragama. Selanjutnya, sila kedua, lambangnya lantai emas, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh wujud dari sila kedua yang mengandung nilai kemanusiaan. Ayo, coba siapa yang tahu? Ada yang tahu? Mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia. Mengembangkan rasa saling mencintai pada setiap manusia. Iya, betul. Kemudian, Tidak membeda-bedakan suku, Bu. tidak membeda-bedakan suku, benar sekali. Wujud dari sila kedua mengandung nilai kemanusiaan, benar yang dikatakan seperti sama dengan Mas Diki, mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, kemudian gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, dan juga berani menegakkan kebenaran dan keadilan, menjauhi atau membedakan ras atau suku, seperti yang dikatakan oleh Mbak Ernanda. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Ayo, ada yang tahu contoh dari sila ketiga yang mengandung nilai persatuan? Itu seperti apa? Cinta tanah air, Bu. Cinta tanah air, benar, bisa juga cinta tanah air. Kemudian, ada yang tahu? Nih, yang pertama Bu. itu apa? Menerapkan sikap cinta tanah air. Ya, yang kemudian yang kedua, rela berkorban demi bangsa dan negara. Dan yang ketiga, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Yuk, lagi dalam sila keempat yang mengandung nilai kerakyatan. Contohnya seperti apa? Saya, Bu. Ayo, siapa? Mbak Ernanda atau siapa tadi? Mbak Listia dulu tadi, Bu. Oh, Mbak Listia. Ya, boleh Mbak Listia. Tidak memaksakan kehendak, Bu. Tidak memaksakan kehendak. Ya, bisa. Mbak Ernanda apa? Mengutamakan kepentingan umum. Mengutamakan kepentingan umum. Iya, benar. Yang pertama, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan yang ketiga, mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang terakhir, yuk. Sila kelima yang mengandung nilai keadilan. Coba sebutkan. Ada yang tahu? Sila kelima. Keadilan sosial. Bu. Ya, ayo apa? Bersikap adil sesama, Bu. Bersikap adil sesama, boleh. Bersikap adil sesama, keluarga bisa, sama teman bisa. Terus kemudian? Nih, contoh wujud dari nilai sila kelima yang mengandung nilai keadilan itu adalah yang pertama, bersikap adil terhadap sesama. Yang kedua, menghormati hak orang lain. Yang ketiga, bersikap hemat.
Yang keempat, bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain. Nah, yuk sekarang kita berlatih. Yang pertama itu adalah contoh perilaku gotong royong. Kan tadi kalian sudah tahu wujud dari pengamalan sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, di sini Bu Guru punya sedikit contoh lagi buat dikerjakan bareng-bareng yuk. Perilaku gotong royong itu sesuai dengan pengamalan sila keberapa? Ada yang tahu? Ayo. Sila ketiga. Sila Sila ketiga. ketiga. Iya, benar sekali. Sila ketiga, Mas Diki ya tadi ya. Ya, Bu. Terus kemudian kalau perilaku rajin beribadah itu pengamalan sila keberapa? Ketuhanan. Ke-1, Bu, ketuhanan. Ke-1. Ya, benar. Ayo yang lain. Perilaku yang ketiga itu melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab. Itu Sila 4. sila ke berapa? 4. 4 atau 2? 4, Bu. 4. Iya, benar, sila keempat. Kemudian tidak membeda-bedakan antar kaya dan yang miskin. Itu sila keberapa? Kedua, Bu. Sila kedua, benar, Mas Ferry. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum. Itu sila keberapa? Kelima. Kelima. Iya, benar. Udah paham semua ya, anak-anak? Paham, Bu, paham. Bu. Paham, alhamdulillah. Nah, sekarang coba kalian keluarkan buku tematik kalian. Bukalah buku tematik pada halaman 21. Bacalah teks tersebut di dalam hati masing-masing. Kalian membaca buku teks halaman 21 mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Nanti Ibu akan memberikan kalian soal di lembar LKPD untuk dicarikan ide pokok setiap paragrafnya ya anak-anak. Nanti itu akan Ibu lampirkan juga di dalam LKPD yang akan Ibu berikan melalui WhatsApp group. Paham anak-anak? Paham, Bu. Baik, Ibu lanjutkan ya kalau sudah paham. Nah, sekarang kita masuk nih, kondisi geografis di Indonesia. Indonesia itu adalah negara maritim dan negara kepulauan. Pulau-pulaunya terbentang dari Sabang hingga Merauke yang disatukan oleh laut. Sekarang Ibu ingin bertanya, tahukah kalian batas negara Indonesia itu mana saja? Batas negara Indonesia ada yang tahu? Ini, batas negara Indonesia terlihat di luar garis merah. Nih, coba kalian lihat melalui arah mata angin. Yang di atas ini merupakan arah utara dari batas negara Indonesia. Yang selatan ini dan yang barat ini yang timur. Coba ada yang bisa menyebutkan nggak? Batas negara Indonesia itu mana saja? Yuk, kita lihat dari Malaysia, Bu. Malaysia itu batas negara Indonesia bagian mana? Utara. Utara, ya benar. Ini Malaysia. Malaysia ini batas negara Indonesia bagian utara. Ada mana lagi selain Malaysia? Singapura. Singapura, ya benar, ada Singapura. Dan ini ada Malaysia, ada Singapura, kemudian ada Brunei. Brunei Darussalam. Ya,
Terus sekarang habis dari utara kita ke sisi timur. Sisi timur ada mana? Ada Papua Nugini dan laut Bismarck, Laut Bismarck, Bu. ya, ada Laut Bismarck dan Papua Nugini. Kemudian di batas negara Indonesia sisi selatan itu ada negara mana ini? Timur Leste. Timur Leste ya, benar sini Timur Leste. Kemudian sini sisi selatan ini negara mana? Australia, Bu. Australia, benar. Kemudian di sisi barat batas negara Indonesia itu ada apa? Yang paling besar ini? Samudra Hindia. Samudra Hindia. Benar sekali. Batas negara Indonesia tadi seperti yang disebutkan, di bagian utara ada Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam. Kemudian batas timur ada Papua Nugini, Laut Bismarck, dan Laut Solomon. Kemudian batas selatan ada Australia, Timur Leste, dan Laut Timur. Sedangkan yang di batas bagian barat ada Samudra Hindia. Kemudian anak-anak, laut negara Indonesia secara geografis Indonesia itu terletak di antara dua benua, yaitu benua Australia dan benua apa? Benua Asia. Yang terletak di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian dapat dikatakan bahwa Indonesia berada pada posisi silang dunia atau world close position. Pada posisi strategis ini, Indonesia menjadi pusat jalur lalu lintas di dunia. Jadi, bagaimana pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan? Yang pertama, Indonesia akan berada pada persilangan lalu lintas dunia yang ramai sehingga menguntungkan dari segi ekonomi. Dan yang kedua, Indonesia memiliki 3 iklim utama, yaitu iklim apa? Iklim musim muson, iklim tropis atau panas, Dan subtropis. ya, atau iklim laut. Kemudian yang terakhir, luas wilayah Indonesia itu luas daratannya adalah 1.922.570 km persegi dan luas perairannya 3.257.483 km persegi. Bila ditotal, luas wilayah Indonesia adalah 5.180.053 km persegi menurut Badan Informasi Geospasial. Ya. Nah, anak-anak, ini Ibu ada tugas untuk kalian. Coba diperhatikan baik-baik. Tugas kalian yaitu membuat denah tempat tinggal. Boleh deh dikerjakan bersama orang tua, teman, atau keluarga yang lain. Kalian coba nanti mengamati kondisi geografis wilayah tempat tinggal, kemudian kalian membuat peta sederhana. Ada yang bisa menggambar atau suka menggambar? Saya suka, Bu. Nah, Mas Diki suka menggambar, dan teman-temannya juga nanti coba kalian membuat peta sederhana aja denah tempat tinggal kalian. Tetapi nanti di beberapa lokasi itu harus ada, nanti kalian harus menunjukkan posisi rumah kalian itu di sebelah mana, terus ada batas-batas RT-nya, ada batas-batas rumah, di samping rumah kalian ada rumah siapa, ada jalannya enggak di samping rumah kalian, apakah ada kebun, ada sawah, ada hutan, atau ada sungai, atau yang lainnya. Apakah sudah paham anak-anak? Bu.
Nanti tugasnya dikumpulkan maksimal pukul 9 malam melalui WhatsApp group. Dimengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Baik. Kalau gitu, nah, baiklah anak-anak, sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu ingin bertanya, gimana sih perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Apakah membosankan atau menyenangkan? Atau gimana? Senang, Bu. Bu, Senang? Iya. Kalau pembelajaran hari ini menyenangkan, ada yang bisa tidak menyimpulkan kegiatan pembelajaran apa saja kita pada pagi hari ini. Hari ini kita telah belajar apa saja tadi? Ada yang bisa menyimpulkan? saya, Bu. Ya, Mbak Ernanda, coba disimpulkan. Tadi kita telah belajar apa aja? Yang pertama tadi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, Bu. Ya, benar. Terus? Yang kedua tentang mencari ide pokok paragraf, Bu. Tapi itu nanti buat tugas ya, Bu, tadi. Iya, benar. Yang kedua mencari ide pokok itu nanti untuk tugas kalian di rumah. Kemudian? Yang ketiga tentang batas negara Indonesia, Bu. Ya, betul sekali. Yang ketiga tentang batas negara Indonesia. Apakah teman-temannya yang lain juga paham seperti apa yang dikatakan Mbak Ernanda? Kesimpulan kita pada pagi hari ini. Paham, Bu. Paham. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar masuk pada subtema 2, yaitu mengenai manusia dan lingkungan. Untuk itu, bisa untuk dipersiapkan ya anak-anak, nanti kalian boleh mulai baca-baca materinya. Baik, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak. Jika tidak, terima kasih anak-anak sudah berperan aktif dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini. Dan Ibu tetap berpesan, tetap jaga kondisi kesehatan kalian. Apabila ingin berpergian, jangan lupa memakai masker dan selalu patuhi protokol kesehatan. Nah, yuk kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siapa yang mau memimpin berdoa? Mas Ferry lagi? Bu. Siapa? Baik, Bu. Oh, Mas Ferry. Oh ya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Ya, terima kasih Mas Ferry dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.